Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Bu Alaina, anak-anakku, untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah. Anak-anakku, apakah kamu pernah mendengar nama Al-Farabi? Ia merupakan seorang ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah. Ia berhasil menuliskan karya-karya yang hingga saat ini masih digunakan sebagai rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan modern. Ada banyak ilmuwan lainnya yang mampu menghasilkan karya yang sangat bermanfaat. Ada banyak ilmu yang berkembang saat ini. Di sekolah, kamu mempelajari berbagai macam ilmu. Begitu juga para ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu agama, mereka juga mempelajari ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, dan lain sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah juga dipengaruhi oleh perluasan wilayah kekuasaan. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama, ilmu kimia. Ilmu kimia mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa ahli kimia seperti Abu Al-Qasim, Abbas Ibnu Farnas, dan As-Sibai. Baik kimia murni maupun terapan yang menjadi dasar dalam ilmu farmasi dan berkaitan erat dengan ilmu kedokteran. As-Sibai mengemukakan bahwa farmasi dan ilmu kedokteran telah mendorong para ahli menggali dan mengembangkan ilmu kimia serta ilmu tumbuh-tumbuhan demi kepentingan pengobatan. 2. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran Islam dapat berkembang pesat pada masa kejayaan Daulah Umayyah. Salah satu ilmuwan dalam bidang kedokteran yaitu Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Ia adalah dokter bedah terkemuka di Cordoba. Az-Zahrawi memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Selain Az-Zahrawi, ilmuwan lain dalam bidang kedokteran yaitu Abu Al-Abbas An-Nabati. Ia adalah seorang ilmuwan yang mengelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan nama, spesies, dan tempat tumbuhnya. An-Nabati juga menulis sejumlah karya ilmiah tentang obat-obatan sederhana dan beberapa bidang keilmuan. Salah satunya kitab Al-Jami' fi Adliyah Al-Mufradah. 3. Ilmu sejarah. Sejarah dalam keilmuan Islam disebut tarikh. Pada masa Daulah Umayyah, banyak sejarawan muslim menulis kitab sejarah. Umat Islam pada masa itu sangat bersemangat mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Beberapa ahli sejarah dan karyanya pada masa Daulah Umayyah, diantaranya yang pertama Ali Ibnu Hazm, merupakan seorang ilmuwan yang independen. Selama hidupnya digunakan untuk berkebun, menulis, dan mengajar secara informal. Buku yang telah ia tulis berjumlah 400 judul buku. Karya Ibnu Hazm yang terkenal adalah Kitab Agama dan Sekte, yang merupakan sebuah karya tentang sejarah perbandingan agama. 2. Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal sebagai Ibnu Qutbiyah, dengan karyanya yang berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. 3. Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, dengan karyanya yang berjudul Al-Muqtabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus dan Al-Hakim. 4. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, dengan karyanya yang berjudul Al-Tarikh. 4. Ilmu bahasa. Wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas memunculkan banyak bahasa yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, diantaranya bahasa Persia, Yunani, dan Kipti. Pemerintah Bani Umayyah kemudian mencoba menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Pada masa itu sudah banyak orang non-Arab memeluk Islam dan mulai pandai menggunakan bahasa Arab.
Perhatian pada bahasa Arab mulai diberikan untuk menyempurnakan pengetahuan bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab yang baru memeluk Islam. Hal ini mendorong lahirnya seorang ahli bahasa, yaitu Sibawayhi, yang menghasilkan karya berjudul Alkitab. Kitab tersebut menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Abdul Malik juga dilakukan pembaruan ragam tulisan Arab. Hajjaj Ibn Yusuf, pejabat tinggi yang mahir dalam seni menulis bahasa Arab, memperkenalkan tanda vokal dan tanda tipis untuk membedakan beberapa huruf yang sama bentuknya. Pembaruan tersebut menjadikan bahasa Arab lebih sempurna sekaligus menghilangkan kesulitan bagi pembaca, khususnya orang-orang non-Arab. Sejalan pertumbuhan ilmu bahasa, perhatian pada syair Arabia pun muncul kembali sehingga bidang sastra Arab mengalami kemajuan. Beberapa ilmuwan lain dalam bidang bahasa dan sastra beserta karyanya yaitu sebagai berikut. Ilmu agama terus berkembang sejalan berkembangnya pemahaman ajaran Islam ke berbagai wilayah. Salah satu ilmu agama yang berkembang pada masa Daulah Umayyah adalah ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kodifikasi dan pembukuan hadis dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa para penghafal hadis semakin berkurang jumlahnya karena meninggal. Dengan adanya dukungan para ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian memerintahkan Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Hazm mengumpulkan hadis yang terdapat pada penghafal Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya merupakan ulama besar yang menerima banyak hadis dan paling dipercaya dalam meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Abu Bakar. Selain itu, Khalifah memerintahkan Abu Bakar Muhammad bin Az-Zuhri mengumpulkan hadis dan menyerahkan kepada para penghafal hadis di Hijaz dan di daerah Suriah. 6. Ilmu filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai usaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu secara mendalam, sehingga orang yang melakukannya dapat menangkap inti suatu masalah. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah. Munculnya filsafat Islam dimulai dari penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan muslim mempelajari filsafat untuk menangkal kaum Nasrani dan Yahudi dalam perdebatan. Salah satu ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal yaitu Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, atau dalam bahasa Latin dikenal dengan Al-Farabius. Al-Farabi sejak kecil memiliki keinginan untuk memahami alam semesta dan manusia, sehingga ia berusaha menggambarkan pengetahuan yang komprehensif dari dunia dan masyarakat. Dia melakukan penelitian tentang filsafat kuno, terutama dari Plato dan Aristoteles. Dengan hal ini, akhirnya Al-Farabi dikenal sebagai ilmuwan yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Al-Farabi menciptakan titik balik sejarah pemikiran filsafat Islam karena dia adalah pendiri pertama epistemologi yang bergantung pada akal universal dan demonstrasi yang diberikannya. Salah satu karya Al-Farabi yaitu Ihsab al-Ulum atau perhitungan ilmu. 7. Ilmu fisika. Ilmu fisika pada masa Daulah Umayyah berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu ahli fisika pada masa itu yaitu Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah dikenal sebagai Evan Pace di dunia barat. Dia mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. Pemikirannya ini sangat berguna untuk menghitung kekuatan Manjanik atau ketapel raksasa yang berfungsi sebagai meriam. Ibnu Bajjah juga sangat berjasa dalam mengembangkan ilmu psikologi Islam. Pemikirannya tentang studi psikologi didasarkan pada ilmu fisika. 8. Ilmu astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam dinamakan ilmu falak. Para ilmuwan muslim sangat memperhatikan ilmu astronomi karena ilmu ini berhubungan dengan pelaksanaan beberapa ibadah seperti waktu sholat, penentuan arah kiblat, penetapan hisab, serta penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Salah seorang ilmuwan dalam bidang astronom yaitu Abu Ishaq Az-Zarqali merupakan sarjana terkenal di Andalusia. Dia dikenal sebagai Az-Zarqallah. Az-Zarqali adalah ahli matematika dan astronomi dari Toledo, Spanyol. Ia sukses menciptakan peralatan astronomi yang akurat pada zamannya. Tabel Toledo merupakan salah satu kontribusinya yang sangat terkenal.
Tabel tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan ilmuwan muslim lain dan ilmuwan Yahudi dalam bidang astronomi. 9. Di bidang kesenian. Kesenian yang berkembang pada masa Daulah Umayyah meliputi seni musik dan arsitektur. Salah satu tokoh kesenian pada masa Daulah Umayyah yaitu Zaryab. Zaryab adalah seorang penyanyi Arab yang terkenal di Andalusia. Ia mendapat julukan Zaryab karena warna kulit dan kefasihan lidahnya menyerupai burung yang suka bernyanyi dan berwarna hitam. Ia adalah seorang penyanyi di Baghdad yang kemudian pindah ke Cordoba. Dialah yang mula-mula memperkenalkan lagu-lagu timur ke barat. Selain bernyanyi, semasa di Andalusia ia bergerak dalam bidang busana dan tata boga. Kesenian Islam memiliki ciri khusus. Para penguasa Daulah Umayyah pada umumnya mahir dalam bidang arsitektur. Mereka mencurahkan perhatian khusus demi kemajuan bidang ini. Hasilnya adalah berdirinya sejumlah bangunan megah seperti Masjid Cordoba. Cordoba juga dihiasi dengan Istana Az-Zahra yang indah. Terdapat banyak bangunan megah yang masih ada hingga saat ini sebagai bukti kemajuan seni arsitektur pada masa itu. Salah satu peninggalan Daulah Umayyah adalah peti bertutup dari gading. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku untuk pembelajaran kali ini mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis untuk pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.